Kalau datang ke pengantin, jangan cuma datang tok, datang makan, datang selamat. Dianjurkan doakan pengantin. Apalagi doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagi-lagi minta berkah. Allah benci kepada seorang hamba apabila disibukkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk tiap hari tapi tak bermanfaat. Coba kita perhatikan, ada saudara kita kalau malam dari jam 7 sampai jam 2 malam apa nak kerja? Pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang halal yang tidak menghalangi salat berjamaah bagi seorang laki-laki. Apa itu takdir? Pola hidup, takaran. Kalau kamu pegang air basah, takdir. Itu ketentuannya. Allah sudah takdirkan siapa yang pegang air basah, siapa yang pegang api panas. Itu takdir. Tapi memegang air atau pegang api, kita yang pilih. Saya bilang sama anak sekolah, nah, mau sukses belajar. Karena tidak ada orang rajin belajar gagal. Karena takdirnya orang rajin belajar pintar, takdirnya orang malas belajar bodoh. Jadi yang takdir itu rajin malas, dan itu pilihan. Alena guruta Al-Ustaz Abdurrahman Nanung SAG. Mungkin ibu dan bapak sekalian baru ada yang kenal ini. Beliau ini salah satu guru MTS dan Aliyah Sanawiyah DDI dan juga yang ada di Lancira. Mungkin juga ada tempat yang lain. Jadi alhamdulillah, justru itulah saya akan memang sengaja perkenalkan, dan itu termasuk saudara atau adik saya juga, ya. Jadi tidak asing lagi bagi dia kepada saya, utamanya Safari Tasbih yang sudah berapa puluhan tahun. Untuk itu kami pada kesempatan ini Ipurnuni adalah guru tentu memberikan tausiah pada kesempatan ini, dan kepada guru kita dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama, mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Karena syukur kepada Allah menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan ketenangan, menjanjikan keberkahan. Siapa saja yang bersyukur, maka hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti berkah. Itu yang dijanjikan agama kita. Maka orang cerdas tak ada jalan lain kecuali bersyukur. Perbanyak bersyukur, insyaallah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu katakan, bukan ganteng dan cantik yang bikin bahagia, bukan kaya dan kemewaan yang bikin bahagia, bukan pangkat dan jabatan yang bikin bahagia. Karena betapa banyak orang sekarang ganteng, cantik, kaya, mewah, tapi galau. Ya, karena yang menjanjikan kebahagiaan, cantik bagus, ganteng bagus, kaya boleh, mewah boleh, tapi agama mengatakan tak menjanjikan 1% pun kebahagiaan. Seandainya kecantikan yang bikin orang bahagia, maka bahagialah artis-artis. Tapi ternyata banyak bunuh diri. Andaikan kaya yang membuat orang bahagia, maka bahagialah Karun, bahagialah Fir'aun. Tapi sejarah mencatat Karun, Fir'aun termasuk manusia-manusia yang menderita. Itu Fir'aun bikin istana, namanya istana piramida. Di atas piramida itu ada kolam renang. Untuk apa? Tempat Fir'aun mandi-mandi tengah malam. Kenapa? Karena selalu merasa susah. Di tengah gagahnya wajahnya, di tengah mewahnya istananya, tapi dia selalu menderita. Makanya lewat kesempatan saya menawari saudaraku, mau bahagia cuma satu, bersyukur.
Siapa saja bersyukur pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tercurah keharibaan manusia agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, mengapa dalam Islam selalu dianjurkan berselawat? Salat ada selawatnya, doa ada selawatnya, khutbah ada selawatnya. Ternyata ulama kita menjelaskan amal yang kita lakukan setiap hari yang merupakan amal baik itu nanti tercatat dan terkirim sampai langit kalau ada selawatnya. Siapa saja yang berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang bermanfaat, ada selawatnya, dicatat malaikat, diantar ke langit. Tapi siapa saja yang berbuat baik, mengadakan suatu acara tanpa ada selawat di dalamnya, maka kegiatan itu tak tercatat dan tidak sampai ke langit. Ini pentingnya mengapa kita harus selalu banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tanpa selawat tidak sampai, termasuk amal kebaikan tanpa selawat. Itu juga menjadi tanda tanya besar. Kenapa ada harus selawat? Itulah keutamaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal-amal yang dibarengi dengan selawat yang akan tercatat dan sampai kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan ini saya sempat tadi disodori buku tamu. Saya menulis di buku tamu itu karena ada tertera judul ceramah. Maka yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, tanda hidup kita berkah. Ya, semua kita mengejar berkah. Kita bertemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan saudara kita selamat dan dapat berkah. Makan setiap hari, mungkin 3 kali. Kalau saya 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, mungkin lebih. Kalau ada kenduri, ada acara, bisa lebih banyak. Dianjurkan lagi berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi-lagi minta berkah. Sekarang musim pengantin. Kalau datang ke pengantin, jangan cuma datang tok, datang makan, datang selaman. Dianjurkan doakan pengantin. Apalagi doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagi-lagi minta berkah. Artinya apa? Ulama menjelaskan hal terpenting dalam hidup adalah berkah. Apa saja kalau berkah, insya Allah aman. Banyak berkah baik, sedikit berkah baik. Tidak ada yang tidak baik kalau berkah. Ya, orang kaya berkah baik, orang miskin berkah baik, orang sehat berkah baik, orang sakit berkah baik. Tidak ada yang jelek kalau sudah ada kata berkah di dalamnya. Makanya ulama menjelaskan ada 2 tanda hidup kita berkah. Ya, itu namanya 2 mi. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Apa itu yang pertama? Kata ulama menjelaskan orang yang hidupnya yang berkah itu yang pertama, dia sibuk pada kegiatan yang bermanfaat. Kesibukannya setiap hari adalah hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi kalau kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang bermanfaat, itu ciri kita hidupnya berkah. Mohon maaf, dalam sehari 24 jam kita apakan itu 24 jam. Ya, anak-anak tuh ya di sini tahfiz, pagi menghafal, siang menghafal, malam menghafal. Alhamdulillah disibukkan dalam hal-hal yang positif, bak sesuatu yang sangat baik. Bapak-bapak sekalian, termasuk saya, setiap hari bekerja. Ya, dalam sebuah kesempatan saya menjelaskan, ibadat terpanjang bagi seorang bapak-bapak itu kerja. Dalam 24 jam coba kita hitung waktu kita. Dan itu bukan pahala sunat, pahala wajib. Mencari rezeki yang halal bagi seorang laki-laki hukumnya wajib. Makanya ulama menjelaskan bahwa andaikan ibadah itu ada 10 dalam sehari semalam, ada 10 ibadah kita, maka 9 diantaranya kerja. Dan itu bukan sunnah, wajib. Jadi ini bersyukurlah bapak-bapak yang punya kesibukan, yang punya pekerjaan positif, nilainya pahala wajib. Disibukkan
berangkat pagi, pulang sore, atau berangkat pagi, pulang siang, setelah siang berangkat lagi sampai sore. Betapa luar biasanya kalau orang disebutkan di dalam kewajiban. Dan itu namanya pekerjaan. Petani, pedagang, pegawai, semuanya sibuk. Dan ingat saudaraku, itu hal yang baik selama kita kerjakan pekerjaan itu dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang jujur, petani yang jujur, ya, dan seterusnya, maka itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa saja yang disibukkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kata ulama kita menjelaskan tanda Allah benci kepada seorang hamba apabila disibukkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk tiap hari tapi tak bermanfaat. Coba kita perhatikan, ada saudara kita kalau malam dari jam 7 sampai jam 2 malam apa nak kerja? Domino. Mungkin sampai hari ini masih banyak. Kalau kita lewat di kampung-kampung itu, di pos-pos ronda, di rumah-rumah tempat perkumpulan bapak-bapak, bayangkan mereka dari jam 7 sampai jam 2, berapa jam? Makanya ulama menjelaskan, min alamati syukhtillahi alaik an tashkula bima la manfa'ah. Di antara tanda Allah benci kepada seseorang bila dia disibukkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya anak-anakku, jangan sibuk game. Jangan sibuk TikTok. Ya, jangan sibuk yang lain-lain. Karena itu hal-hal, boleh game, boleh TikTok sekali-kali. Saya juga biasa buka TikTok, saya juga biasa buka game. Tapi itu hanya sebatas beberapa menit saja, tidak sampai berjam-jam. Kalau anak kita, mohon maaf, ya, ada anak tahfiz itu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak di sini. Sekali seminggu boleh pegang HP. Sekalinya pegang HP dari maghrib sampai subuh. Anda lepas itu HP. Nah, ini hati-hati. Karena ulama kita menjelaskan, di antara tanda Allah benci kepada seseorang bila dia sibuk pada hal-hal yang tak bermanfaat. Sebaliknya tadi, mafhum mukhalafahnya Islam dalam agama, paham terbaliknya. Kalau Allah benci kalau kita sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Allah sangat suka bila seorang hamba sibuk dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya, hal-hal bermanfaat banyak sekali. Ya, kalau saya sudah janji dalam diri, kalau buka HP, kalau bukan telepon, tidak ada yang mendesak, harus buka Quran dulu. Entah satu ayat, entah 2 ayat, entah 1 lembar, ya jelas Quran dulu. Supaya HP-nya nanti ditanya oleh Allah. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surah apa itu? At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nanti akan ditanyakan oleh Allah atas pemberian dan diberikan kepada kita. Umur, sehat, termasuk hal-hal seperti HP. Makanya ulama menjelaskan, kalau di Arab Saudi, Timur Tengah, ulama menganggapkan perusak manusia nomor 1 sekarang ini ulama Timur Tengah memberikan fatwa, perusak manusia nomor 1 bukan narkoba, bukan miras, bukan judi online. Ini betapa banyak anak kita hancur gara-gara ini. Tidak tinggalkan rumah, tapi banyak sekali, banyak sekali nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tadi, dia sibuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ma TikTok nih, ma video nih, ma selfie nih, habis waktu. Padahal seharusnya anak-anakku seperti ini harus sibuk. Ya, nanti yang kedua, yang jelas yang pertama kata ulama kita, tanda atau alamat manusia itu hidupnya berkah bila dia sibuk dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibuk beribadah, sibuk mengaji, sibuk kerja yang halal, sibuk membantu orang lain, sibuk membaca, sibuk. Silakan sibuk. Karena itu ajaran agama. Ya, saya selalu katakan, etos kerja dalam Islam itu tidak ada yang kalah. Apa dasarnya? Di surah Asy-Syarh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraqta fansab,
Bila sudah selesai kerjakan satu pekerjaan, masih ada waktu, pangsap, bangkit, kerjakan yang lain. Ya, makanya saya itu mohon maaf, mudah-mudahan tidak bangga. Saya ini guru. Saya juga dulu pedagang. Pak Haji, ada lebih 30 sekolah yang ada di 2 pintu Riau, langganan saya. Pedagang. Saya juga petani. Sekali-kali juga pergi ceramah seperti ini. Kenapa? Karena itu saya sampaikan. Kata Allah, "Faiza faragta fansab." Bila sudah kerjakan satu pekerjaan, masih ada waktu, fansab. Bangkit, kerjakan yang kedua. Selesai yang kedua, masih ada waktu, kerjakan yang ketiga. Selesai yang ketiga, masih ada waktu, kerjakan yang keempat. Yang penting jangan terganggu salat berjamaah. Karena kata ulama kita, pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang halal yang tidak menghalangi salat berjamaah bagi seorang laki-laki. Kapan pekerjaan itu menghalangi kita salat berjamaah, maka perlu cari pekerjaan yang lain. Ini karena kegiatan paling utama dalam sehari semalam, saya selalu tawarkan sama umat Islam, ya saudaraku, bikin agenda dalam hidup ini, dan agenda nomor 1 salat berjamaah. Siapa saja yang hidupnya menjaga salat berjamaah dan itu pekerjaan paling bermanfaat dalam sehari semalam, maka hidupnya pasti berkah. Tapi siapa saja yang hidupnya tidak disiplin dalam salat berjamaah, pastikan kata ulama kita, hidupnya tidak bisa berkah. Ini yang pertama, saudaraku. Sibukkan diri dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tentu tak paham mana itu pegang iasa jama-jama makai guna. Ya biasa makai tu mata membo. Ya, pakai guna i akalamu. Iya nor jama-jama makai guna i pegau. Iya nor kira-kira jama-jama tak makai guna i bela ini. Ingat rugi. Ya. Kalau orang Islam bilang al-waktu kas-sayf, waktu itu ibarat pedang. Apa penjelasannya ibarat pedang? Waktu kalau bukan kita yang memanfaatkan, maka dia akan menghancurkan kita. Mohon maaf, saya di kelas selalu sampaikan sama anak-anak, nah, orang sukses dan orang gagal cuma satu modalnya, waktu. Orang sukses modalnya waktu, orang gagal juga modalnya waktu. Sama-sama waktu modalnya. Siapa saja yang memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, sukses. Tapi siapa yang banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pasti gagal. Karena hidup itu, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, memang takdir. Apa itu takdir? Pola hidup, takaran. Kalau kamu pegang air basah, takdir. Itu ketentuannya. Allah sudah takdirkan siapa yang pegang air basah, siapa yang pegang api panas. Itu takdir. Tapi memegang air atau pegang api, kita yang pilih. Jadi saya bilang sama anak sekolah, nah, mau sukses, belajar. Karena tidak ada orang rajin belajar, gagal. Karena takdirnya orang rajin belajar, pintar. Takdirnya orang malas belajar, bodoh. Jadi yang takdir itu, rajin, malas. Dan itu pilihan. Ya, rajin, malas, pilihan. Ingat, saya selalu katakan sama anak-anak, hidup itu nak bebas memilih, tapi akibat pasti. Ya, hidup bebas memilih, tapi hasilnya pasti. Yang memilih rajin belajar, hidupnya di ujung sana menunggu sukses. Tapi hidupnya yang malas belajar, maka pasti juga menunggu di sana kegagalan. Ya, jadi sukses dan gagal pilihan. Tergantung bagaimana cara hidup kita. Makanya dianjurkan kita belajar sejarah. Kenapa si anu sukses? Kenapa si anu gagal? Itulah kata orang bijak, dari Adam sampai kiamat itu terus berputar. Wa tilkal ayyamu nulawiluha. Itulah yang diputar oleh Allah. Yang sukses zamannya Nabi Adam, itu juga yang sukses zamannya Nabi Nuh, yang sukses zamannya Nabi Idris, yang sukses zamannya Nabi kita, yang sukses sekarang sama pola hidup. Yang ikut pola hidup orang sukses, sukses. Yang hidup pola hidup orang gagal, pasti gagal. Hidup tergantung pola hidup. Sehingga ada orang bijak mengatakan, kita yang menentukan kebiasaan.
Tapi kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Kita yang membuat kebiasaan, baru kebiasaan itulah yang membentuk kita. Yang membuat kita rajin ke masjid, yang membuat kita rajin membaca, yang membuat kita rajin mendengarkan nasihat, baik langsung atau lewat HP. Kita yang atur. Mau ke masjid, mau belajar, mau membaca, siapa yang atur? Kita. Kalau kita sudah terbiasa sama hal-hal yang positif seperti ini, maka kebiasaan itu akan membentuk kita. Siapa kita? Tergantung bagaimana kita membentuk diri kita sendiri. Ya. Nah, ini yang pertama. Ciri manusia yang hidupnya berkah adalah orang yang sibuk dalam kebaikan. Yang kedua, ciri orang yang hidupnya berkah kata para ulama kita adalah orang yang selalu mencari ilmu. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ini hadis Nabi. Siapa saja yang Allah kehendaki jadi orang baik, maka diberikan paham dalam agama. Ingat, dalam Islam ilmu tertinggi paham agama. Boleh belajar IPA, boleh belajar matematika, boleh belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, keterampilan yang lain, tapi ilmu tertinggi dalam Islam al-fiqh, paham agama. Tidak ada artinya pintar matematika, pintar fisika, pintar bahasa Inggris kalau tak paham fikih tentang syariat Islam. Nama lain dari fikih syariat Islam. Ya, Al-Quran dan hadis. Rajin menuntut ilmu. Bersyukurlah bapak-bapak ibu yang Allah kasih kecenderungan hati selalu membelajar dan belajar. Ingat bapak ibu, ya, dalam Islam belajar itu wajib. Wajib. Seperti tadi mencari rezeki. Dalam Islam mencari harta yang halal wajib. Demikian juga mencari ilmu dalam Islam wajib. Siapa yang katakan? Nabi. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu faridah, fardu. Nama lain dari wajib. Kalau kita belajar fikih, al fardu awil wajibu, fardu atau wajib. Ya, menuntut ilmu itu fardu ain. Apa artinya fardu ain? Setiap individu wajib. Kalau ada saudaraku tidak paham tentang wudu, nah maka ditanya nanti oleh Allah, kenapa tak paham wudu? Kita wajib menuntut ilmu. Tidak paham salat, ditanya oleh Allah, kenapa tidak paham salat? Iya. Tidak ngerti halal haram, ini pokok semua dalam hidup. Manusia sekarang banyak melanggar bukan karena sengaja, kata ulama kita. Banyak manusia sekarang melanggar bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu. Itulah sebabnya wajib menuntut ilmu. Banyak saudara kita sekarang laki-laki pakai emas. Kenapa? Tak tahu bahwa emas itu haram buat laki-laki. Kalung, banyak laki-laki pakai kalung, padahal laki-laki haram pakai kalung. Jadi kalau kalungnya emas, dua pelanggarannya. Haram memakai kalung, haram memakai emas. Tapi tak ada ilmu dipakai. Pentingnya manusia sekarang ditimpa dengan persoalan riba. Ya, Nabi sudah perkirakan di akhir zaman nanti umatku akan terjerumus dalam riba. Kenapa? Mereka bermuamalah, mereka berinteraksi tanpa ilmu. Itu awal mula gadai, mohon maaf saya singgung gadai. Gadai, awal mula gadai di masyarakat kita paham ilmunya bahwa gadai itu akadnya tolong menolong. Ada ilmu. Kenapa dia gadaikan sawahnya? Dia pinjam uang supaya nanti kalau sampai waktunya dia bayar belum mampu, ada sawah bisa dijual. Karena tujuan gadai dijual bila tak mampu bayar utang. Itu tujuan awal gadai, tolong menolong. Tapi karena tanpa ilmu sekarang berubah. Gadai menjadi bisnis. Gadai menjadi untung. Dalam Islam gadai tidak ada unsur untung materi. Dia cuma untung pahala. Karena kata Nabi, siapa yang pinjami saudaranya sesuatu, maka pahalanya setengah. Pernah bapak menyumbang 50 juta? Bukan jarang. Menyumbang di masjid 50 juta. Ada saudara kita sampai 100 juta, sampai 1 miliar. Tapi masyarakat umum jarang-jarang menyumbang 5 juta.
paling 1.500.000. Tapi kata agama kita, siapa yang pinjami saudaranya sama dengan menyumbang setengahnya. Kita biasa pinjami saudara kita 20 juta. Maka kata Nabi, sama dengan kalau anda menyumbang 10 juta tanpa berkurang uang kita. Untungnya di pahala. Jangan cari untung di materi. Kalau sekarang tidak, gak ada sawah 100 juta, uangnya 100 juta tetap, untungnya setiap panen. Setiap panen dapat untung. Untung dalam gadai riba. Ini yang banyak orang tidak paham. Tanpa ilmu. Itulah sebabnya saudaraku, cari ilmu. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba bila dia sibuk mencari ilmu. Apa yang kita cari sekarang tidak ada. Mau bahasa Bugis ada, mau bahasa Indonesia ada, mau bahasa Inggris ada, mau ulama Arab ada. Tinggal dipencet. Yang penting ada kuotanya. Kalau tidak ada kuota ya tidak bisa. Makanya sekarang tidak ada alasan tidak tahu. Ini Ustaz Tapoji, saya suka Ustaz Yusuf. Buka YouTube-nya Ustaz Yusuf. Saya suka guru tak boleh singkai. Buka YouTube-nya guru tak boleh singkai. Saya guru tak dari Mangkoso. Ada semua di YouTube. Kalau saya ya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat, dan yang paling saya sering dengar ceramahnya itu Ustaz Umar Mita. Ya, siapa tahu ada juga pernah sering dengar itu. Saya paling banyak mendengarkan Ustaz Mita dan banyak-banyak ceramah saya dari ceramahnya beliau. Termasuk yang saya sampaikan sekarang. Tanda hidup berkah dua kata beliau. Bila sibuk dalam hal-hal yang positif, yang kedua disibukkan dalam menuntut ilmu. Penting sekali ilmu. Beliau jelaskan seperti ini. Ada dua yang hampir sama posisinya di hadapan Allah. Yang pertama kafir, yang kedua tidak mau mempelajari agama Allah. Hampir sama posisinya. Kalau kafir diajak, ayo belajar Al-Quran. Apa katanya? Itu bukan kitab saya tak percaya dengan Al-Quran. Wajar karena orang kafir. Ya. Diajar lagi, ayo belajar hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Nabi Muhammad bukan Nabi saya tak percaya dengan Nabi Muhammad. Orang kafir. Tapi ada orang Islam diajak, yuk kita belajar Al-Quran. Tak ada waktu, lain kali. Diajak lagi belajar hadis Nabi. Apa katanya? Tak ada profitnya, tak ada memberikan pendapatan, tidak bisa menambah kekayaan. Tapi apa kata ulama kita? Itu dalam bahasa agama a'rada, berpaling. Jadi surah As-Sajdah beliau kutip, wa man azlamu mimman a'rada an dzikrillah. Adakah orang yang paling zalim kata Allah daripada orang yang berpaling dari peringatan Allah? Sehingga kata beliau ada 10 pembatal keislaman. Ada 10 pembatal keislaman. Yang nomor 10 itu kata beliau a'rada, berpaling dari ajaran agama, tak mau mempelajari agama, tak mau duduk bersama mendengar tentang agama, tak mau berupaya untuk paham agama. Dia suka, dia tahu Al-Quran kitabnya, dia tahu Nabi Muhammad nabinya, tapi tidak ada usaha untuk memahami Al-Quran, tidak ada usaha untuk mencontoh Nabi. Maka kata ulama kita, itulah disebut a'rada, berpaling. Dan bahayanya kata beliau, bisa membatalkan keislaman. Karena tak ada usaha, tak ada keinginan, tak ada kecenderungan untuk mempelajari Al-Quran. Padahal kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan cuma mengimani. Ini yang parah sekarang. Karena banyak umat Islam cuma menganggap Al-Quran wajib diimani. Bukan cuma wajib diimani, wajib diimani, wajib dipelajari, wajib diamalkan, wajib didakwakan. Jika berarti cuma kebanyakan umat Islam sekarang cuma mengimani Al-Quran itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ulama Syekhul Islam, bukan Syekhul Islam, Hasan Al-Banna, dalam sebuah tulisan yang saya pernah baca, menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Itu tadi, mempercayai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, yang terakhir mendakwakan Al-Quran. Setelah kita amalkan, sampaikan ke orang lain. Itu wajib, bukan sunnah. Ini jadi masalah sekarang. Sehingga ulama menjelaskan bahwa bukan cuma kafir yang berbahaya dalam hidup kita,
termasuk a'rada, kafara dan a'rada. Kata beliau, ujung-ujungnya sama-sama tidak mau menjalankan Al-Quran, ujung-ujungnya sama-sama tidak mau mengikuti Rasulullah, padahal satu kafir, satu Islam. Maka juga saya sering sampaikan sama jamaah yang saya biasa tempati menyampaikan dakwah, ya, karena biasa saya dianggap ini ustaz garis keras karena begini, banyak-banyak ancamannya, karena memang itu nasihat dua, kata Nabi, basyiran wa nadhiran, menggembirakan dan mengancam. Kebanyakan ustaz sekarang menggembirakan, tapi saya di samping menggembirakan, saya juga sampaikan juga yang mengancam, ya, supaya kita tidak tenang dalam masalah besar yang kita hadapi. Nah, di antaranya umat Islam itu, ya, banyak yang malas mempelajari ajaran agamanya. Padahal ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil waktulah, ya. Salah satu yang dianggap pecinta dunia, karena orang mabuk karena bahaya, orang mabuk karena sabu bahaya, tapi kata ulama kita menjelaskan lebih bahaya lagi orang kalau mabuk dunia. Bahayanya lebih luas. Kalau mabuk karena miras dirinya sendiri, mabuk karena sabu dirinya sendiri, tapi orang mabuk dunia merusak dirinya dan orang lain. Dan salah satu ciri katanya ulama kita, orang mabuk dunia bila kesibukannya hampir habis dunia, sehingga kewajiban lain tidak terjangkau. Di otaknya cuma cari dunia, pagi dunia, sore dunia, malam dunia. Anda ada waktu untuk menuntut ilmu. Kalau profesor, doktor boleh siap, orang Islam yang baik ada waktunya untuk mencari harta, ada waktunya untuk keluarga, dan ada waktu untuk mempelajari agama Allah. Bagi, jangan semua kita habis dalam mencari nafkah. Ya, dibagi-bagi. Ada waktu ibadah, ada waktu kerja, ada waktu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu tetap porsinya lebih banyak mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan ulama tadi. Kalau 9 ibadah dalam sehari, 10 diantaranya dalam pekerjaan. Tapi jangan lupa ibadah, jangan lupa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang paling penting, saudaraku. Tetap ada keinginan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu diajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau orang barat mengatakan long life education, maka Islam mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar mulai dari kecil, dari ayunan ilal lahdi sampai lahat, sampai mati. Nanti mati kita baru berhenti kewajiban menuntut ilmu. Selama masih sadar, selama masih bisa berpikir, selama masih waras, bukan linglung. Nah saya ngogi maulu, ada nanti nawaji ini masa papadesnya. Selama belum maulu, masih bisa berpikir, masih sadar, masih kita tetap selalu diwajibkan menambah ilmu dan menambah ilmu. Alhamdulillah, oleh Al-Amanah ada kegiatan safari. Ya, mudah-mudahan ini termasuk di dalamnya usaha bagaimana mencerdaskan umat Islam, bagaimana mempahamkan umat Islam, sehingga insya Allah kegiatan ini akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di masjid saya Darul Hilal sudah berkali-kali ya Al-Amanah masuk. Ya. Ya mungkin tidak tiap tahun, tapi sudah berapa kali. Dan alhamdulillah banyak masyarakat tercerahkan. Ya, terus insya Allah usaha ini sangat mulia karena membuat orang dari tidak paham menjadi paham. Kenapa orang malas beribadah? Salah satu penyebabnya tidak paham. Salah saya mengatakan, seandainya saya mau ditukar antara Prabowo yang jadi presiden sekarang dengan posisi saya sekarang sebagai guru bahasa Arab, walaupun tidak ahli bahasa Arab, tapi ngerti sedikit bahasa Arab, saya sangat bersyukur. Karena ulama kita menjelaskan, kalau ada orang nanti bahagia kalau makan, masih selevel dengan binatang. Karena binatang juga bahagia ketika makan. Ketika ada manusia nanti bahagia kalau tamasya, kalau rekreasi, kalau hiburan, maka tidak ada juga berselevel dengan orang kafir.
Orang kafir juga bahagia ketika tamasya, orang kafir juga bahagia ketika piknik. Tapi di mana bedanya umat Islam dengan orang kafir? Kata ulama kita di ilmu dan ibadah. Ulama itu sampai larut dalam dunianya karena asik sekali menuntut ilmu. Ya, kalau Peter menjelaskan keasikan tertinggi dalam Islam, keasikan dalam menuntut ilmu. Karena setelah asik menuntut ilmu pasti khusyuk dalam ibadah. Dan ternyata kenikmatan tertinggi di dunia kata para ulama kita adalah asik dalam salat. Itulah sebabnya kenapa Nabi salatnya satu malam, salatnya berjam-jam. Kenapa banyak ulama kita nangis ketika salat? Karena dia mendapatkan kenikmatan dalam salat. Maka saya selalu katakan, kalau ada orang bahagia senyum, itu biasa. Kalau ada orang bahagia tertawa, itu biasa. Masih levelnya biasa. Tapi kalau ada orang bahagia menangis, itu baru luar biasa. Contoh, kalau ada anakku saya kasih uang 100.000, ya insya Allah tersenyum, bahagia. Tapi kalau saya kasih uang 1 miliar, dia tak senyum lagi, pasti menangis. Dan kalau perlu sujud syukur, luar biasa. Kenapa? 1 miliar. Ketika 100.000 senyum, ketika 1 juta ketawa. Tapi ketika dikasih uang 1 miliar, bukan senyum dan ketawa lagi, pasti nangis. Kenapa? Karena ternyata puncak kebahagiaan manusia ketika menangis. Dan itu yang banyak dirasakan ulama kita, nangis ketika salat. Kalau kita belum pernah nangis dalam salat, mohon maaf, belum mendapatkan nikmatnya salat. Karena nanti orang yang mendapatkan kenikmatan dalam salat ketika kapan itu terjadi? Bila paham salat. Karena jam berapa masuk Isya? Aliwan nih. Ini yang terakhir. Karena salat tanpa paham, kata ulama kita, orang mabuk. Wala takrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kamu mabuk. Ulama menjelaskan apa itu mabuk. Orang yang berkata-kata tak paham. Sehingga ada ulama tafsir menjelaskan akan ayat ini bahwa siapa saja yang salat tidak paham itu orang mabuk. Nah ini makanya sudah saya ingatkan. Semua orang salat, tapi tidak semua orang salat bisa mendapatkan kenikmatan. Ya, banyak orang salat, tapi tak semua orang salat dapat mendapatkan kenikmatan. Hanya orang-orang khusyuk. Itulah sebabnya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang beriman yang Allah sebut pertama? Bukan orang naik haji, bukan orang yang membangun masjid, bukan orang yang banyak infaknya, tetapi Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan nanti orang bisa khusyuk dalam salat kalau paham apa yang dibaca. Makanya ada orang salat dari takbir sampai salam menghayal. Mengapa? Tak ada satu kata pun yang dia paham. Terpaksa menghafal. Tadi saya pergi ke pasar, uangku 100.000. Saya beli sate 10.000, tinggal 90.000. Saya beli tomat 20.000, lagi 80.000. Salatnya nak pakai cari uang. Apa penyebabnya? Tak paham apa yang dibaca. Makanya saudaraku, lewat kesempatan ini saya mengajak belajar dan belajar. Salah satu dari 2 ciri tanda orang hidupnya berkah, cinta ilmu, cinta belajar, selalu belajar dan belajar tentang agama Allah. Karena hanya dalam agama Allah ditemukan kebahagiaan, ditemukan ketenangan, ditemukan keberkahan. Olehnya itu saudaraku, sebagai kesimpulan, sibuk dalam hal-hal yang positif dan sibuk
dalam menuntut atau mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang saya bisa sampaikan. Saya pribadi memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia tentu tak luput dari kekurangan. Saya juga adalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi yang berbicara. Oleh itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Min Allahil musta'an wal itiklan. Subhanakallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu kita sudah mendengarkan tausiah oleh guru tadi, sangat luar biasa kalau kita bisa amalkan. Jadi saya simpulkan apa yang disampaikan oleh guru tadi. Sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan, "Duribat alimul silatul maskal aina ma sukibu illa bihablim minallah wa hablim minallah." Sungguh orang yang akan terjerumus dalam neraka kecuali hanya dua saja. Yang pertama adalah perbaiki pekasingi asih sumpungan dari Allah Ta'ala. Dari kumakasini asih sumpungan dari Allah Ta'ala, alhamdulillah. Yang kedua, hablum minan nas, asih sumpungan daripada tarubatau. Jadi kalau ini kita bisa atur waktu dengan bahasa baik-baiknya. Jadi matu ya atur waktu talinota. Jadi makasih matu ya atur waktu akhirat. Kenapa kita akan untuk lebih mengatur waktu ini agar supaya tidak ada yang lalai. Agar rampai kurta dende nang maka de tawang kewe pakasingi wi ya dari tu wattuna. Disiplin dalam waktu, rajin. InsyaAllah cocok matui oko atu tu ngalinola, makasih matui oko atu ngar. Terutama dalam kehidupan sehari-hari ini termasuk yang itu salat yang disampaikan oleh guru tadi. Salat itu as-salatu ala waktiha. Dari kueru sampai jangan pakasingi sesuai dengan waktu. Sebagaimana yang disampaikan tadi itu lumayan. Jadi makasihlah dan sini tu lebih kain dari ko angkaki. Ya dari itu untuk hidup dunia ini diperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita kepada sama manusia. Tentu pada kesempatan ini atas nama jamaah Ar-Rahmah dan juga Masjid Ar-Rahmah dan juga kepada Sapari Salat Tasbih Alamar Kecamatan Deputi mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita. Alhamdulillah, terutama untuk menyisihkan waktunya pada malam ini, karena saya tahu beliau ini adalah termasuk orang sibuk, tapi bisa mengatur waktu, terutama menghadiri dan untuk diberi memberikan ilmu kepada kita untuk memberikan ceramah pada malam ini. Hadis kandama terus subhanahu wa ta'ala, saya akan sampaikan keadaan keuangan daripada Sapari kita ini, yaitu Sapari yang lalu itu 23.530.000 rupiah. Kita bersapari 2 malam di Masjid Al-Amanah Qiraatil Quran Labekah. Yaitu 2 malam berturut-turut. Yaitu pengeluaran pembinaan umat sebanyak 1.365.000 rupiah. Kemudian pemasukan celengan ditambah amplop yaitu 305.000 rupiah. Jadi pemasukan 305.000 rupiah. Kemudian pengeluaran 1.365.000 rupiah. Di jumlah sampai pada malam ini yaitu adalah saldo Sapari kita ini 22.470.000 rupiah. Ya naro saldo natuli untuk kita yaitu biaya-biaya selama perjalanan kita ini
alhamdulillah itu nang kada capuir, walaupun selalu walaupun ada biasanya minim atau minus, tapi bukan itu yang menjadikan halangan kepada safari tasbih halaman Kecamatan Lobito. Ibu dan bapak sekalian, atas nama safari sholat berjamaah, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir tempat ini. Dan lebih teristimewa alena ibu-ibu majelis taklim Masjid Ar-Rahmah ini, yaitu adalah menyuguhkan ala kadarnya. Jadi untuk itu disampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat yaitu Isya, kiranya untuk tinggal sejenak untuk mencicipi ala kadarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wasadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.